إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala. Tingkatkanlah semangat kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya, karena dengan itu kita berharap kita bisa masuk ke dalam surganya yang luas, seluas langit dan bumi. Kita berharap dijauhkan dari siksa neraka Jahannam wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini di tanggal 12 Zulhijjah, di hari Jumat, ini adalah merupakan hari yang mulia, termasuk ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, wa ayyamut tasyriqi thalathatun ba'da yaumin nahri, dan hari-hari tasyriq adalah 3 hari setelah hari penyembelihan hewan kurban. Setelah tanggal 10 Zulhijjah, maka 3 hari setelah itu 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyriq. Summiyat bidzalika litasyriqin nasi luhumal adahi fiha. Disebut dengan hari tasyriq. Apa arti tasyriq itu? Artinya karena manusia dahulu biasa memotong-motong tipis daging kurban itu, lalu mereka jemur di terik matahari agar dagingnya lebih awet dipakai untuk berhari-hari yang akan datang. Itulah makna hari tasyriq, ayyamut tasyriq. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk makan-makan dan minum-minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kabar gembira dan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah saatnya kita berbahagia, bersenang-senang dengan makan-makan dan minum-minum, menikmati hidangan-hidangan, berbagai macam hidangan terkait dengan daging kurban yang kita kurbankan kemarin. Nikmatilah, berbahagialah. Ini waktunya kita berbahagia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian, kita bahagia, kita senang, tapi jangan sampai kita lalai, karena ini juga hari zikrin lillahi ta'ala. Untuk berzikir kepada Allah, kita masih dianjurkan untuk bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perbanyak baca zikir ini, perbanyak takbiran ini terus menerus sampai nanti di hari Sabtu tanggal 13 Zulhijjah ba'da salat asar itu terakhir takbir muqayyad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari ini kaum muslimin semua bahagia.
mendapatkan kenikmatan yang sama. Mereka mendapatkan daging kurban, ada yang sedikit, ada yang banyak. Bahkan orang-orang fakir miskin yang dahulunya susah untuk mencari daging, mereka bisa menikmatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, yang telah menghalalkan kepada kita hewan-hewan ternak ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat yang besar ini di dalam surat Al-Hajj ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum." Dan telah dihalalkan untuk kalian hewan-hewan, binatang-binatang ternak ini, untuk halal untuk kalian, kecuali hanya sedikit yang telah dibacakan kepada kalian, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan yang lainnya. Hanya sedikit yang haram-haram, tapi yang halal sangat banyak sekali, banyak dan melimpah dan enak-enak. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya kita mensyukurinya. Selayaknya kita mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hewan-hewan tersebut. Allah pula yang memerintahkan kita untuk menyembelihnya, dan Allah pula yang memerintahkan kita untuk memakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah kalian dari daging yang telah kalian sembelih itu, dan ingat, berikan makanan juga kepada orang-orang yang sengsara, yang susah, dan orang-orang fakir miskin. Berikan kepada mereka juga. Dalam ayat yang ke-36 Allah juga berfirman dengan kata yang sama mirip, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Silahkan kalian makan daging tersebut, nikmati, senang-senanglah kalian di hari-hari ini, berbahagialah kalian, makanlah dari daging-daging tersebut. Dan ingat, saudara-saudara kita banyak, bagikan kepada mereka. Banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan, bagikan kepada mereka, berikan kepada mereka makanannya, hidangkan kepada mereka. Orang-orang yang minta-minta ataupun tidak minta-minta, kasih kepada mereka. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami telah tundukkan hewan-hewan ternak itu, memang diperuntukkan untuk kalian. Kalian pelihara sampai besar, kalian bisa jual, kalian bisa beli, kalian bisa menyembelihnya, kalian bisa makan. Memang demikian Allah ciptakan hewan tersebut. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan perintah untuk makan, pasti akan Allah selipkan pesan yang penting bagi kita. Setelah makan, terus apain? Allah akan kasih nasihat demi nasihat. Kita senang-senang makan, minum, berbahagia, tapi ingat nasihat Allah setelah itu. Di dua ayat tadi Allah mengatakan apa? Fakulu minha, makan silahkan kalian. Tapi ingat, wa at'imul ba'isal faqir, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Tapi ingat, berbagilah, sedekahkan, berikan makanan itu kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang fakir, yang minta ataupun yang tidak minta. Karena orang-orang fakir ini macam-macam. Ada yang sering minta-minta, minta jatah, minta ini, tapi ada yang diem. Dia menjaga kehormatannya, nggak minta-minta. Tapi kalau kita tahu dia membutuhkan, berikan kepada mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita lihat ayat-ayat yang lain. Misalnya di surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, wahai sekalian para manusia, pakailah pakaian yang baik, terindah apabila Anda berada di dalam masjid. Wa kulu washrabu, silahkan kalian makan dan minum yang halal, nikmati kehidupan ini. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Termasuk diantaranya berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sampai mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah seorang anak Adam, seorang manusia, memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya dia. Kalau kita makan banyak, berlebihan, akan memadoroti dan bahaya bagi kita.
yang semestinya dagingnya itu nikmat, halal, memberikan gizi yang bagus, protein yang bagus, tapi karena berlebihan barulah jadi penyakit bagi kita. Maka wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan, minum, tapi ingat pesan Allah. Jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat ke-60, "Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin." Silahkan kalian makan, minum, silahkan. Yang halal di dunia ini banyak sekali. Makanlah sepuas-puasnya, minumlah sepuas-puasnya. Tapi ingat, jangan melakukan perbuatan yang bisa merusak di muka bumi ini. Dan merusak muka bumi ini ada dua. Merusak hissi yang betul-betul terlihat, yaitu merusak alam, merusak ekosistem alam, merusak, membabat hutan-hutan, dihancurkan demikian rusaknya. Atau merusak daratan, merusak lautan, itu merusak, dilarang dalam Islam. Tapi ada juga merusak yang ma'nawi, yaitu merusak alam, merusak bumi ini dengan cara melakukan berbagai macam tindakan dosa dan maksiat. Ini bisa mendatangkan azab Allah, terutama perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan yang haram, dosa-dosa besar, bahaya. Ini bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, baik yang datang dari langit atau dari daratan atau dari lautan. Maka Allah berpesan, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, tapi jangan gunakan nikmat makan dan minum ini, nikmat sehat, badan yang sehat, tubuh yang kuat ini, jangan gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan untuk merusak alam semesta ini. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, la tuqabilun ni'am bil isyan fatuslibuha. Jangan kalian balas nikmat-nikmat yang Allah datangkan kepada kalian, jangan kalian balas dengan melakukan kemaksiatan. Nanti nikmat-nikmat itu bisa kalian cabut dengan dosa-dosa kalian itu sendiri. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat aman, ini bisa hilang kalau kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat ke-172, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan yang halal-halal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian makan dari yang halal-halal yang telah kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian betul-betul ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah perintahkan kita makan, silahkan makan. Yang halal banyak di dunia ini, banyak, silahkan makan. Tapi ingat, bersyukur kepada Allah. Terima kasihlah kepada Allah. Terima kasih kepada Allah dengan meyakini ini semua nikmat dari Allah. Dan kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita ini. Bersyukur kepada Allah dengan cara beramal saleh, taat kepadanya. Itulah cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wal amru bisyukr aqiban ni'am lianna asy-syukra yahfadhu an-ni'am al-mawjudah wa yajlibu an-ni'am al-mafqudah kama anna al-kufra yunaffiru an-ni'am al-mafqudah wa yuzilu an-ni'am al-mawjudah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Kenapa, Pak? Karena dengan bersyukurnya kita kepada Allah, maka Allah akan jaga nikmat-nikmat yang sudah ada ini. Nikmat sehat yang sudah ada, nikmat harta yang sudah ada, nikmat keluarga yang sudah ada, Allah akan jaga. Demikian pula dengan kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmat yang belum datang akan segera datang. Menarik sesuatu yang belum datang, Allah akan tambahkan nikmat demi nikmat. Tapi kalau kita kufur nikmat, gak bersyukur kepada Allah, maka akan terjadi sebaliknya. Akan menghilangkan nikmat yang sudah ada,
dan akan membuat lari nikmat yang mestinya datang. Mestinya ada nikmat yang akan datang kepada kita, tapi karena kita nggak bersyukur, kita malah kufur, melakukan dosa dan maksiat, maka nikmat yang akan datang itu nggak jadi datang, pergi, dia lari dari kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan syukur kita ini dengan cara beramal saleh. Wujudkan dengan ketaatan yang lebih dekat. Ketika kita sudah mendapatkan nikmat daging yang melimpah, enak, sehat, badan kita bisa menikmatinya, mengolahnya dengan berbagai macam hal yang bisa kita makan, kita nikmati, maka hendaknya ini membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan para rasul untuk melakukan hal yang sama, makan dari yang halal, dan ingat bersyukur dengan cara beramal soleh. Di surat Al-Mu'minun ayat ke-51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu salihah innahu bima ta'amaluna alim. Wahai para rasul, silahkan kalian makan dari yang halal-halal yang telah Allah berikan kepada kalian, tapi beramal solehlah kalian. Beramal soleh, beramal soleh itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berfirman kepada para pengikut Nabi Dawud, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Dawud, wahai pengikut Dawud, beramal solehlah kalian. Dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam Abu Abdurrahman Al-Hubuli rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, as-salatu syukrun was-siyamu syukrun wa kullu khairin ta'maluhu lillah syukrun wa afdalu syukur alhamd. Ya, salat adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah. Berpuasa adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah, dan semua kebaikan yang kita lakukan karena Allah itu berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan afdal yang paling utama dalam bersyukur adalah kita mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang penting untuk kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat ke-188, ayat 168, Allah berpesan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, sekalian manusia, makanlah kalian apa saja di atas muka bumi, makanlah yang halal dan yang baik, karena asal segala sesuatu di atas muka bumi ini halal kecuali yang Allah dan Rasulnya haramkan, baru itu haram. Tapi seluruhnya aslinya itu halal, maka makanlah. Tapi ingat pesan Allah setelah itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang seringkali dia akan menjerumuskan kita selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, tapi pasti terus istiqamah dia menggoda kita sampai kita sesat. Ingat, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dia datang bukan dengan bom, dia datang bukan dengan senjata, dia datang bukan dengan hal-hal yang mengerikan, tapi dia datang dengan sesuatu yang kita sukai, syahwat, sesuatu yang menggiurkan kita, syahwat-syahwat dan syubhat-syubhat yang akan membuat kita sesat. Ingat, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya akan memerintahkan kalian melakukan perbuatan yang dosa, yang jahat dan yang keji, dan agar kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah pesan-pesan yang Allah sampaikan. Setelah Allah perintahkan kita makan, minum, senang-senang kalian. Tapi ingat pesan Allah ini, jalankan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini
harus kita gunakan untuk menjalankan perintah-perintah Allah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam mengajarkan kita untuk memiliki adab-adab yang baik. Semua manusia pasti makan, semua manusia pasti minum. Tapi yang membedakan antara orang Islam dengan orang non-muslim, antara orang muslim dan orang kafir, antara orang yang taat dan orang yang maksiat, antara orang mukmin dan orang munafik adalah pada ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan. Adapun umat Islam, dia menikmati kehidupan dunia tapi sesuai batasan dan koridor dan adab-adab yang diajarkan dalam agama Islam. Umat Islam makan, orang kafir juga makan. Umat Islam minum, orang kafir juga minum. Tapi yang membedakan adalah adab-adab dia dan tujuan dia makan dan minum tersebut. Umat Islam ketika makan, dia tujuannya untuk menguatkan dirinya agar biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa hidup, bisa melakukan hal-hal yang baik di muka bumi ini untuk dia gunakan mencari bekal di akhirat. Itulah pengamalan dari firman Allah Ta'ala, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kehidupan akhirat dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Allah berikan makanan, minuman, harta, kesehatan. Gunakan ini semua untuk cari akhirat. Cari akhirat. Pahala demi pahala kita bisa raup dalam berbagai macam aktivitas kita. Dan jangan lupakan kehidupan dunia. Kita bisa makan, iya, makan, dapat gizi yang bagus, nutrisi yang bagus. Tapi kita juga pengen cari pahala dari makanan kita. Dengan cara apa? Jaga adab-adabnya ketika makan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersama seorang anak yang makannya sembarangan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati anak tersebut, "Ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, kalau kamu mau makan, baca bismillah. Sammillah, baca bismillah. Wa kul bi yaminik, dan makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat darimu. Maka 3 adab ini minimal kita jalankan. Baca bismillah, jangan lupa. Kalau sudah buru-buru lalu lupa baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih, atau bismillahi awwalahu wa akhirah, tapi jangan lupa baca bismillah. Kemudian setelah itu kita makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Jangan, tapi makanlah dengan tangan kanan. Adab yang baik ini. Minum pun dengan tangan kanan. Lalu kalau minum makannya bareng-bareng, makan dari yang terdekat. Jaga adab, jaga etika. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang merusak kehormatan kita. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin, nikmati makanan dengan baik. Sambil kita mentafakkur, memikirkan bahwa semua nikmat ini dari Allah. Nasi yang kita makan dari Allah, sayuran yang kita makan dari Allah, daging yang kita makan dari Allah, semuanya ini dari Allah. Sehingga setelah itu, setelah kita makan, setelah kita minum, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmaduhu 'alaiha wa yashraba asy-syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul ridha dan suka kepada seorang hamba apabila dia makan lalu dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Dan ketika dia minum pun setelah itu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Allah ridho kepada orang kayak gini.
Makan enak, minum enak, dapat pahala, dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang makan sebuah makanan, setelah makan lalu dia memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki ini kepada aku tanpa aku harus berupaya, tanpa kekuatan dari aku, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya terus-menerus mengingat nikmat-nikmat Allah ini dan mensyukurinya dengan ucapan kita, dengan hati kita dan perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, karena Allah mengatakan tadi, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang dapat nikmat banyak, yang kaya banyak, yang bisa makan enak banyak, tapi yang sedikit ini adalah orang-orang yang bersyukur. Yang bersyukur itu sedikit sekali dari hamba-hamba Allah. Maka hendaknya kita menjadi orang yang sedikit ini, yang bersyukur kepada Allah, yang dengan syukur kita tadi, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang ada Allah jaga, Allah tambah lagi dari luar nikmat yang banyak, dan Allah kasih pahala yang melimpah kepada kita, dan nanti kita di surga mendapatkan yang lebih enak daripada itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, bimbinglah kami, tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma ja'alna minasyakirin, Allahumma ja'alna minasyakirin, Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.